Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifudin Alia Mustika Ilham, menjadi paslon pertama yang memaparkan visi dan misi di area debat perdana. Debat perdana Pilwali Makassar itu dilangsungkan di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Sabtu 26 Oktober 2024 siang. Pasangan nomor urut 1 ini menawarkan visi misi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Untuk melihat seperti apa situasi debat dan juga seperti apa pemaparan visi dan misi dari pasangan mulia ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan dari Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Ilu, selamat sore di Bunas dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa baru saja 4 pasangan calon wali kota Makassar dan wakil wali kota Makassar telah masing-masing beradu gagasan terkait visi misi atau program yang diusung kala terpilih di Pilwali Makassar. Nah, debat perdana ini dilangsungkan di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Beberapa tema utama yang diusung pada debat perdana ini yakni peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI. Lalu ada beberapa tema subtema yang disiapkan tadi oleh KPU Makassar dan sudah dijawab semuanya oleh 4 pasangan calon, yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan juga penguatan NKRI dan kebangsaan. Dari 3 tema besar itu, kemudian terdapat 8 subtema yang disediakan oleh para 7 panelis debat perdana Pilwali Kota Makassar. Nah, rekan Ilu, untuk mengawali debat tadi yang memaparkan visi misinya sebagai pasangan calon Pilwali Makassar, yakni pasangan nomor urut 1 Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham, atau lebih akrab disapa pasangan mulia. eh, Merupakan pasangan pertama yang menyampaikan visi misi. Jadi pasangan nomor urut 1 Apik Mulia ini menawarkan visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dalam mengawali penyampaian visi misinya, Apik menyampaikan bahwa Makassar ini merupakan penopang atau pusat ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Indonesia bagian Indonesia Timur, yang memerlukan pemerintahan kolaboratif dan bebas dari korupsi. Mereka mengusung prinsip soal tata kelola pemerintah, kemudian peningkatan ekonomi dan layanan dasar. Dan juga dalam pengakuannya di depan forum debat, API mengaparkan berkomitmen akan berfokus pada daya saing ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan kepulauan Kota Makassar. Selanjutnya, peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh penjuru Kota Makassar, baik tingkat SD maupun SMP. Selain itu, Apik Mulia ingin mengembangkan pusat inovasi untuk kepemudaan, seni, budaya, olahraga, dan pariwisata yang mampu menciptakan kota inklusif bagi semua. Dan juga salah satu penekanan dari API tadi adalah menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang bersih dan perlindungan sosial, serta berkomitmen untuk tata kelola yang bersih dan terpercaya, lalu perlindungan untuk perempuan dan anak, dan khususnya penyandang disabilitas turut menjadi bagian dari misi API Mulia. Eh, Lalu mereka juga memaparkan soal komitmen menjaga ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana
juga masuk dalam visi misi dari API Mulia. Ilu. Baik, dan juga rekan Erlan, kita dapat melihat dan juga dapat menyaksikan di layar debat berlangsung begitu seru begitu. Nah, mungkin apa yang menjadi pesan ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Api dan juga wakilnya pada debat kali ini untuk terkait infrastruktur begitu di Kota Makassar, karena banyak juga masyarakat Kota Makassar yang mengeluhkan terkait infrastruktur yang ada di Kota Makassar ini, termasuk angkutan umum dan lain sebagainya. Baik rekan Ilu, jadi tadi menyambung dari visi misi dari API, Alia juga menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi fokus utama mereka, baik itu mengenai infrastruktur yang ada di Kota Makassar yang sampai saat ini menjadi keluhan masyarakat. Nah, dalam kesempatan itu Alia menyebut bahwa 7 jalan pengabdian dari pasangan mulia kala mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Makassar untuk pemilihan pada 27 November 2024 mendatang. Beberapa di antaranya yaitu bebas iuran sampah, kemudian penggratisan sambungan PDAM, sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa uh, bulan belakangan ini masyarakat dikeluhkan oleh kekurangan air bersih akibat musim kemarau, dan ini nantinya menjadi salah satu fokus dari uh, API Mulia, yaitu menggratiskan bagi masyarakat yang ingin menyambungkan uh, pipa air bersih dari PDAM untuk masyarakat, tentunya untuk kalangan masyarakat bawah. Dan yang kalah penting yang menjadi harapan selama ini atau aspirasi dari masyarakat khususnya anak-anak muda yaitu pembangunan stadion. Jadi tadi dijelaskan juga bahwa API Alia akan berkomitmen menghadirkan kembali stadion dan bertaraf internasional di Kota Makassar. Karena sebagaimana kita ketahui sejak stadion Mato Angin dirubuhkan, Makassar saat ini tidak mempunyai stadion lagi, dan akhirnya PSM Makassar itu tidak mempunyai kandang tersendiri untuk bertanding. Dan juga terkait mengenai masyarakat pesisir pantai, ini menjadi pusat perhatian dari pasangan Apik Mulia juga, terutama kala di saat cuaca atau badai melanda. Tadi dijelaskan di dalam visi misi mereka bahwa bakal menyediakan sejumlah gudang logistik yang akan dibangun di setiap pulau-pulau yang ada di Kota Makassar. Karena selama ini masyarakat pulau harus menyeberang ke Kota Makassar bila membeli kebutuhan dasar untuk keluarga mereka, sehingga nantinya Api dan Alia akan menyediakan logistik berupa di dalamnya itu mengenai bahan kebutuhan dasar dari masyarakat, dan nantinya masyarakat sendiri tidak menyeberang lagi ketika saat musim menerjang wilayah Kota Makassar. Karena ini menurut Api tadi bahwa masyarakat ketika badai melanda kadang menerobos atau menyeberang ke Kota Makassar secara nekat, sehingga ini adalah resiko besar bagi masyarakat di pesisir maupun di pulau-pulau ya. Baik, Rekan Nilo. rekan Erlan juga apakah dari pasangan mulia ini ada menyampaikan terkait bidang pendidikan begitu khususnya di Kota Makassar terkait seragam gratis kah ataupun juga ada program terkhusus untuk para guru mungkin yang disampaikan oleh pasangan mulia ini? Baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Api dan Alia bahwa ini juga menjadi
perhatian khusus dari pasangan nomor urut satu itu bahwa tentunya eh, masyarakat khususnya anak-anak di Kota Makassar itu harus wajib sekolah. Nah, salah satunya itu adalah menggratiskan memberikan bantuan seragam gratis secara cuma-cuma untuk anak-anak di Kota Makassar. Menurut API bahwa tidak ada alasan untuk peserta anak-anak yang ingin mengejar cita-citanya dan harus putus sekolah, dan ini menjadi komitmen masuk dalam visi misi dari API Mulia tadi. Rekan dulu. Ya. Baik, dan juga rekan Erlan dapat disampaikan sebelum debat mungkin ada prosesi khusus yang dilaksanakan dari pasangan mulia ini terhadap seluruh pendukungnya ataupun juga simpatisan yang sempat hadir pada pagi hingga siang hari tadi untuk mendukung mereka pada debat Pilwali Makassar kali ini. Baik, rekan Ilu. Jadi setelah debat tadi, kami sempat wawancara khusus dengan calon wali kota Makassar, yakni Munapri Arifudin, terkait hasil dari debat tadi. Tadi API menyampaikan belum puas dengan debat kali ini karena masih banyak gagasan-gagasan yang seharusnya bisa disampaikan, namun karena kondisi pertanyaan yang terbatas dan tidak diberikan kebebasan kepada para calon, sehingga program yang atau aspirasi yang diserap selama ini ketika turun ke lapangan itu tidak sepenuhnya disampaikan di dalam debat. Namun secara umum soal pertanyaan yang sudah diajukan oleh moderator tadi atau pertanyaan yang disediakan oleh 7 panelis itu sudah dijawab sepenuhnya oleh pasangan Munapri Arifudin dan Alia Mustika Ilham. Rekan Nilu. Baik, dan juga pada saat debat kita dapat menyaksikan di layar begitu ada banyak simpatisan ataupun juga pendukung dari Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Seperti apa keseruan para pendukung yang sempat hadir di Hotel Dalton pada hari ini, rekan Erlan? Baik, rekan Ilu, karena baru-baru saja debat perdana Pilwali Makassar ini sudah selesai. Dari semua 4 pasangan calon tadi itu saling bahu membahu di atas panggung dan saling mendatangi untuk salam menyalam di panggung debat kali ini. Dan juga rekan Ilu, tadi dapat kami laporkan bahwa sempat ada gesekan antara pendukung di dalam arena debat tadi karena ketersinggungan ya dari antara tim pasangan calon. Jadi ada beberapa tadi yang menggunakan atau membawa pengeras suara di dalam forum debat. Akhirnya ini memicu ketegangan di dalam debat Pilwali. Namun beruntung dari pihak Kapolda langsung melerai dan menangkan forum debat perdana Pilwali Makassar yang berlangsung di Hotel Dalton Makassar ya. Rekan Ilu. Baik, dan juga pada siang hari tadi kami sempat mengamati bahwa pendukung dari masing-masing calon juga sudah meramaikan beberapa titik ataupun juga jalan di Kota Makassar. Mungkin ada sebelum debat dimulai ada seperti konvoy atau seperti apa mungkin dari pasangan calon ini, rekan Erlan? Baik, rekan Ilu, perlu kami sampaikan bahwa dalam debat ini sejatinya KPU Makassar ini membatasi pasangan calon untuk membawa massa yang begitu banyak. Bisa kita lihat di dalam forum
setiap pasangan calon ini tak sampai membawa ratusan tim pemenangan. Namun ketika pantauan kami di lapangan tadi dari kota Jalan Andi Pangeran Petarani, masing-masing dari tim pasangan calon ini kompak menuju ke lokasi debat seperti yang dilakukan oleh tim pasangan calon Munapri Arifudin dan Alia Mustika Ilham yang titik startnya itu di posko induk pemenangan di Jalan Andi Pangeran Veterani. Begitupun dengan pasangan nomor urut 2 Andi Seto dan juga Reski yang tak jauh dari lokasi posko pemenangan Munapri Arifudin dan Alia Mustika. Jadi masing-masing pasangan calon ini membawa atribut masing-masing. Ada juga yang membawa bendera partai dan juga bendera dari pasangan calon itu sendiri. Ya. Rekan Baik, Ilu. terakhir mungkin rekan Erlan, apa yang disampaikan oleh juru bicara ataupun juga perwakilan dari pasangan mulia ini dalam melihat situasi debat pada hari ini? Baik rekan Ilu, jadi tadi karena setelah debat para calon dan tim pemenangan ini masing-masing langsung meninggalkan lokasi, sehingga kami belum sempat mewawancarai ketua tim pemenangan dari pasangan Munapri Arifudin dan Alia Mustika Ilham. Namun sebelumnya itu juru bicara Munapri Arifudin atau juru bicara tim pemenangan mulia itu yakni Andi Jonar ini menegaskan bahwa sejatinya pasangan Api dan Alia ini sudah mendalami soal persiapan menghadapi debat Pilwali Makassar, dan itu terbukti pada saat debat tadi. Apa yang menjadi pertanyaan yang disediakan oleh panelis itu semuanya dijawab dengan lancar. Tentunya ini menurut Andi Janar bahwa berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat selama masa kampanye atau sosialisasi ke masyarakat, itu kemudian disampaikan di dalam forum debat tadi. Rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya dari debat Pilwali Makassar kali ini. Kami menantikan informasi menarik lainnya dari Kota Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat menyaksikan cuplikan debat Pilwali Makassar yang digelar hari ini di Kota Makassar. Waktu Anda 2 menit 30 detik saat Anda berbicara. Kami mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Makassar yang kami muliakan. Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif serta bebas korupsi. Mulia mempersembahkan visi misi berlandaskan prinsip environmental social governance. Visi kami, Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Misi kami, meningkatkan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau.
meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan secara merata. Hari ini menurut saya debat ini berjalan dengan baik, tetapi menurut saya harus pembahasan itu lebih tajam. Ya, artinya apa? Gini, harusnya ada satu tema yang dibahas secara bersama-sama. Jadi dari sudut pandang masing-masing person. Ini kita tidak mampu mengeluarkan apa yang menjadi ide kita di bidang pendidikan kalau karena kita tidak dapat undian di bidang pendidikan. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa mengeluarkan banyak pendapat di bidang kesehatan karena undiannya tidak memberikan kita itu. Nah, yang harus kita lakukan menurut saya itu harus dibuatkan satu supaya benar-benar kita mampu melihat apakah ada persamaan. Jadi contohnya kita sepakat dengan satu subtema itu kan kita sudah bisa lihat di antara tiga apakah ada setuju, ada yang tidak setuju, ada yang melihat dari sisi yang berbeda dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus lebih dipertajam lagi. Artinya tidak 100% tersampaikan tadi Pak? Tidak 100% lah, karena masing-masing subtemanya disampaikan dengan oleh pasangan lain. Atau di bolnya itu tidak boleh kan ada 8 subtema tuh, harusnya di bolnya bisa 2, bisa ada 3 masing-masing. Jadi kan ABC, boleh aja saya di pendidikan saya bisa dapat A, di pendidikan paslon nomor yang lain dapat juga pendidikan tapi poin B, kan begitu. Harusnya begitu. Ini jadi saran dan masukan. Iya, kan gitu. Waktu Anda 2 menit 30 detik saat Anda berbicara. Kami mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Makassar yang kami muliakan. Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif serta bebas korupsi. Mulia mempersembahkan visi misi berlandaskan prinsip environmental social governance. Visi kami, Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Misi kami, meningkatkan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau, meningkatkan kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan secara merata. Hari ini menurut saya debat ini berjalan dengan baik, tetapi menurut saya harus pembahasan itu lebih tajam. Ya, artinya apa? Gini, harusnya ada satu tema yang dibahas secara bersama-sama. Jadi dari sudut pandang masing-masing person. Ini kita tidak mampu mengeluarkan apa yang menjadi ide kita di bidang pendidikan kalau karena kita tidak dapat undian di bidang pendidikan. Kira-kira begitu. Kita tidak bisa mengeluarkan banyak pendapat di bidang kesehatan karena undiannya tidak memberikan kita itu. Nah,
yang harus kita lakukan menurut saya itu harus dibuatkan satu supaya benar-benar kita mampu melihat apakah ada persamaan. Jadi contohnya kita sepakat dengan satu subtema itu kan kita sudah bisa lihat di antara tiga apakah ada setuju, ada yang tidak setuju, ada yang melihat dari sisi yang berbeda dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus lebih dipertajam lagi. Artinya tidak 100% tersampaikan tadi Pak? Tidak 100% enggak, karena masing-masing subtemanya disampaikan dengan oleh pasangan lain. Atau di bolnya itu tidak boleh kan ada 8 subtema tuh, harusnya di bolnya bisa 2, bisa ada 3 masing-masing. Jadi kan ABC, boleh aja saya di pendidikan saya bisa dapat A, di pendidikan paslon nomor yang lain dapat. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners, jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.